Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda mantan terkunci lahir batin denganmu. Gak bisa lepas sekuat apapun dia berusaha. Jadi setelah mantan mengkhianati kita, apa yang kita lakukan? Ketika mantan sudah tidak mau didekati, ketika mantan sombongnya luar biasa, kita menjauh. Tapi dalam menjauh kita, hati kita membisikkan doa, lisan kita mengucapkan doa, pikiran kita juga memvisualisasikan doa-doa kita. Ya, artinya kita berdoa dengan kekuatan penuh. Kita berdoa dengan konsentrasi maksimal, dengan fokus tertinggi, dengan kekhusyukan terbaik. Ketika kita dikhianati, doa kita menjadi doa yang mustajab untuk orang yang mengkhianati kita. Ya, dakwatul mazlumi mustajabah wa in kana fajiron fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab, meski yang berdoa itu adalah orang yang fajir. Orang yang fajir itu adalah orang yang gemar maksiat. Ya, karena kefajiran yang dia lakukan itu dosanya dia tanggung di hari kiamat. Tetapi di dunia dia terzolimi, maka doanya akan terjadi kepada orang yang telah menzoliminya. Ya, dakwatul mazlumi mustajabah, doa orang yang terzolimi itu doa yang mustajab. Wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Meskipun yang berdoa itu orang yang fajir, karena kefajiran yang dia lakukan dosanya di hari kiamat. Nah, jadi itulah kekuatan doa kita. Nah, ketika kita disakiti, kita dikhianati, dalam menjauhnya kita, ya kita berdoa dengan konsentrasi terbaikan. Dan itu menghasilkan energi doa yang amat sangat besar. Dan itu yang membuat mantan menjadi terkunci. Ya, kenapa terkunci? Apa yang menjadi doa kita? Biasanya kita berdoa kan agar mantan merasakan pengkhianatan seperti apa yang kita rasakan. Ya, umumnya orang berdoa seperti itu untuk orang yang sudah mengkhianatinya, ya tidak. Meskipun mungkin ada sih yang berdoa dia memaafkan mantannya, dia menerima itu, dia mendoakan kebaikan untuk mantannya, ada yang seperti itu. Tetapi yang lebih banyak lagi, orang akan berdoa agar mantannya merasakan penderitaan dikhianati seperti yang dia rasakan. Jadilah mantan terkunci. Setiap dia berhubungan dengan seseorang yang dia temui kegagalan, dia mengkhianati, saat masih bersama kita diam-diam dia sudah merintis hubungannya dengan orang ketiga. Justru setelah mantan mengkhianati kita, dia mulai merasakan dikhianati pula oleh orang ketiga. Ya, dia coba ganti, cari lagi pengganti orang ketiga, orang keempat, gagal lagi, orang kelima, gagal lagi, orang keenam, seterusnya. Ya, siapapun yang dia coba untuk
menjadi pengganti kita, yang dia rasakan sama saja merasakan pengkhianatan. Itu yang pertama. Yang kedua, mantan berusaha kan untuk melupakan kita. Tetapi apa yang terjadi di dalam kehidupannya? Semakin kuat dia berusaha untuk melupakan kita. Tadi ya, salah satunya adalah dengan terus dan terus mencari pengganti kita, dan yang dia rasakan terus menerus dikhianati dan dikhianati. Nah, selain itu mantan juga berusaha untuk melupakan kita dengan cara membenci kita. Bagaimana kita tahu jika mantan sekarang berusaha untuk membenci kita? Yaitu tadi, menjauhnya dia, memblokir media sosial kita, pura-pura tidak kenal dengan kita. Kemudian ketika dia merasakan semakin dia berusaha untuk membenci kita, semakin dia sering teringat kepada kita. Ya, semakin keras usahanya untuk membenci kita, semakin kangen pula dia kepada kita. Maka kegelisahan itu mau tidak mau kan, beban itu harus dia keluarkan. Kalau tidak dia stres. Caranya bagaimana? Curhat tipis-tipis di media sosial. Curhat dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabatnya. Ya, kita kan selama bersama dengan mantan, mungkin juga menjadi sahabat baik dari circle-nya mantan tadi. Dari mana kita tahu? Ya mungkin mereka akan bercerita kepada kita. Mantanmu kemarin ke rumah loh, cerita kalau dia kemimpi-mimpi kamu terus. Ya, jadi dia berusaha untuk membenci, justru jadi kepikiran terus, malah kemimpi-mimpi. Nah, jadi kenapa nih mantan terus membicarakan kita? Sebenarnya kan itu tanda ya, apapun yang dia bicarakan, terlepas dia misal membicarakan keburukan-keburukan kita untuk memotivasi hati dirinya sendiri agar membenci kita. Tetapi ketika dia masih terus membicarakan kita, di balik kebencian itu ada perasaan cinta yang besar, ya. Karena orang kalau mencintai, dia akan terus membicarakan orang yang ia cintai, walaupun membicarakannya yang buruk-buruk, ya. Tapi dia akan terus membicarakannya. Man ahabba syai'an aksharu zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika mantan terkunci, apalagi yang menjadi doa-doa kita. Saat mantan mengkhianati, maka sekarang doa-doa itu terlihat terjadi semua dalam kehidupan mantan. Mungkin dalam kemarahan kita berdoa agar mantan bangkrut, agar mantan dikhianati, agar mantan tidak punya apa-apa, agar mantan dijauhi oleh keluarganya, dikucilkan dan seterusnya. Ya, tanda dia terkunci, apapun yang menjadi doa kita, itu sekarang kita lihat terjadi dalam kehidupan mantan. Ya. Nah, jadi ketika kita melihat dan merasakan tiga tanda ini, itu adalah pertanda bahwa mantan terkunci selamanya. Ya, sekuat apapun dia berusaha, dia tidak bisa melepaskan diri. Satu-satunya cara untuk melepaskan diri adalah datang kepada kita, dia minta maaf, bersimpuh. Ya, satu-satunya yang dapat mengangkat kutukan dari doa-doa kita tadi adalah maaf kita untuk dia. Demikian, semoga bermanfaat
Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.